Lukas 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saudara, mari lihat bagian firman Tuhan itu. Saya membaca ulang beberapa ayat saja untuk kita sekalian. Perikop di atas, penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan tadi, saya akan mengangkat satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu taat tanpa syarat. Taat tanpa syarat. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang taat tanpa syarat, maka kita hubungkan dengan pembacaan firman Tuhan tadi, pasal 5 Injil Lukas ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Di sana kita dapat melihat bagaimana murid Kristus sesungguhnya, bagaimana karakteristik murid Kristus sesungguhnya yang harus ada di dalamnya, apa yang saya sebutkan dengan tema ini, taat tanpa syarat. Ketika kita bicara tentang taat tanpa syarat, ini memang gak gampang. Kalau kita bicara tentang murid Kristus yang taat tanpa syarat, kalau sesuatu yang diperintahkan itu masuk akal, mungkin bisa. Kalau sesuatu yang diperintahkan kepada kita untuk kita lakukan itu masuk di logika kita, masuk di akal kita, mungkin masih bisa kita taat tanpa syarat. Tetapi bagaimana kalau sesuatu yang diperintahkan kepada kita itu tidak masuk akal? Tentunya ada pergumulan di batin kita. Kalau kita lihat bagaimana Abraham, contohnya Abraham. Ketika Abraham dan Sarah, mereka keluar dari rumah nenek moyang mereka, rumah leluhur mereka. Lalu kemudian Tuhan berkata kepada mereka, "Pergi saja ke satu tempat, jalan saja, nanti aku akan memberikan kepada kamu negeri itu kepadamu." Mereka belum lihat negeri itu seperti apa. Sebelumnya mereka sudah ada di dalam kehidupan yang lebih baik. Mereka sudah ada di dalam kehidupan yang sudah mapan. Lalu sekarang Tuhan bilang, "Pergi keluar dari tempatmu dan aku akan memberikan negeri itu kepadamu." Di sini dibutuhkan ketaatan. Di sini dibutuhkan ketaatan tanpa syarat. Dan Alkitab berkata kepada kita semua, akhirnya Abraham keluar juga bersama dengan Sarah. Mereka keluar dari rumah nenek moyang mereka. Lalu kalau kita bicara tentang bagian firman Tuhan yang lain, bagaimana Tuhan memerintahkan Musa. Musa diperintahkan untuk pergi ke Mesir untuk membebaskan orang Israel. Musa bilang, "Bagaimana Tuhan, saya tidak bisa. Saya ini seorang yang tidak bisa bicara. Saya ini seorang yang petah lidah." Maksudnya tidak fasih bicara. Tapi Tuhan bilang kepada Musa, "Pergi saja, aku menyertai kamu." Lalu kemudian Musa pergi. Dibutuhkan ketaatan tanpa syarat untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Sebagai murid Kristus, kita harus taat tanpa syarat. Kita harus belajar untuk taat kepada Tuhan tanpa syarat, apapun resikonya. Saudara lihat di dalam ayat 1. Saya tidak mau panjang lebar, tapi saya mau bawa kita lihat di dalam ayat 1 untuk kita lihat bersama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Perhatikan di dalam ayat yang ketiga.
Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Saudara, kalau kita lihat ayat 1 sampai ayat yang ketiga, maka di sini kita bisa melihat karakteristik murid yang taat tanpa syarat itu. Karakteristik pertama yang kalau kita lihat di dalam ayat ini, saya simpulkan dengan pernyataan ini. Karakteristiknya ialah senang mendengarkan firman Tuhan. Senang mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Karakteristik dari murid yang taat tanpa syarat itu, dia siap untuk mendengarkan firman Tuhan kapanpun. Dia siap untuk diajar oleh firman Tuhan dalam situasi apapun. Dan dia harus taat tanpa syarat untuk menerima semua pengajaran firman Tuhan yang datang kepadanya. Perhatikan bagian firman Tuhan ini. Banyak orang itu mengurumuni Yesus. Mereka mengikuti dia dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka datang tanpa syarat untuk mendengarkan firman Allah. Mereka meninggalkan semua kesibukan mereka. Ada rasa lapar dan haus akan firman Allah. Dan sebagai murid Kristus, mereka mau dekat dengan dia. Mereka mau agar Yesus mengajar mereka banyak hal. Dan Alkitab berkata kepada kita semua bahwa mereka datang, mereka duduk di sana, mereka tidak komplain. Yesus pergi ke pinggir pantai, mereka ikut Yesus ke pinggir pantai. Kalau Yesus pergi ke bukit, mereka ikut pergi ke bukit sana. Ini artinya ketaatan tanpa syarat dalam mengikut Kristus. Dan ini yang dibutuhkan, saudara yang kekasih. Kalau saudara dan saya berkata bahwa kita adalah murid Kristus, maka kita harus belajar untuk taat tanpa syarat kepada dia. Kita harus taat tanpa syarat untuk mau mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Kita harus taat tanpa syarat untuk mau selalu dekat dengan dia. Kita tidak membuat banyak alasan-alasan untuk menjauh dari dia. Tetapi kita mau merenungkan firman Tuhan. Mau mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan kepada kita. Dan biarlah kita juga akhirnya boleh melakukan firman Tuhan itu tanpa syarat. Dan itu yang terjadi dengan mereka yang datang kepada Yesus. Perhatikan, waktu Simon dan murid-murid atau orang-orang yang lain itu, waktu mereka baru merapatkan perahu mereka ke pantai, lalu Yesus bilang begini kepada Simon. Dia bilang, Simon, tolakkanlah perahumu sedikit jauh lagi ke pantai. Saya mau duduk di situ dan saya mau mengajar banyak orang yang ada bersama-sama di sini. Simon tidak komplain. Simon tidak bilang, Tuhan, saya baru selesai melaut ini, saya capek Tuhan. Nggak usah suruh-suruh saya lah. Tuhan, saya tidak mau, suruh saja orang lain. Tidak seperti itu. Simon dengan senang hati, dia menolakkan perahunya. Kalau mau bicara tentang pelayanan, ini ada hubungannya di situ. Dia dengan senang hati mau melakukan sesuatu. Dia senang hati menolakkan perahunya supaya Yesus bisa duduk di atas perahunya dan mengajar banyak orang. Dia tidak komplain. Dia tidak bilang, Tuhan, sepanjang malam ini saya capek. Lalu dia tidak bilang, Tuhan, suruh saja orang lain. Tidak. Simon tidak katakan demikian. Tapi Simon taat tanpa syarat kepada perintah Tuhan. Simon taat tanpa syarat terhadap firman yang diucapkan, perkataan yang diucapkan oleh Yesus. Yesus memerintahkan Simon dan kemudian Simon melakukan itu. Murid-murid yang lain, orang-orang yang lain juga seperti itu, saudara yang kekasih. Kalau kita lihat bagian firman Tuhan ini, mereka senang sekali mendengarkan firman Tuhan. Mereka senang sekali untuk mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus. Dan mereka pergi mengikut Yesus. Kemanapun Yesus pergi, mereka pergi mengikutnya tanpa syarat. Mereka senang untuk mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, coba kita evaluasi diri kita. Apakah kita juga senang mendengarkan pengajaran firman Tuhan atau tidak? Apakah kita taat tanpa syarat kepada firman yang disampaikan supaya kita lakukan atau tidak? Alkitab berkata, kita sebagai murid Kristus, kita harus belajar untuk taat tanpa syarat terhadap firman Tuhan. Taat tanpa syarat untuk mau mendengarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Yang kedua, menarik sekali ayat 4 sampai ayat yang kelima.
Ketika kita bicara tentang karakteristik murid yang taat tanpa syarat, ayat 4 dan ayat 5, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon. Selesai berbicara maksudnya selesai Yesus ngajar, selesai dia ajar murid-murid orang banyak itu, selesai semuanya, dia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Karakteristik kedua, karakteristik murid yang taat tanpa syarat ialah siap mengubah kebiasaan lama. Siap mengubah kebiasaan lama. Saudara perhatikan, Simon baru saja mendaratkan kapalnya, perahunya bersama dengan murid-murid yang lain. Kebiasaan mereka ialah mereka pergi melaut itu pada malam hari. Sekarang mereka sudah pulang, hari sudah terang. Lalu kemudian mereka sampai di situ. Selesai Yesus mengajar mereka, Yesus bilang kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Tapi lihat, Simon bilang begini, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Mereka ini nelayan profesional. Puji Tuhan, kami sudah sampai di tempat itu, Danau Genesaret atau Danau Galilea atau Danau Tiberias itu. Saya dengan Kanendis kami naik kapal di situ. Wah, itu danaunya memang luar biasa, luas sekali. Sejauh mata memandang, danau itu luas sekali. Memang danau itu tenang sekali. Tetapi kalau kita baca di bagian yang lain, pada satu waktu ketika murid-murid ada di sana, angin juga bertiup dengan kencang. Lalu kemudian perahu mereka hampir tenggelam. Saudara, Simon bilang, Tuhan, kami ini punya kebiasaan pergi melaut itu malam. Bahkan sudah semalam-malaman ini kami bekerja keras, tapi kami tidak menangkap apa-apa. Secara logika, perintah Tuhan Yesus ini tidak masuk akal. Kalau pergi siang hari, kecenderungan untuk dapat ikan itu kecil sekali. Ingat, mereka ini nelayan profesional. Tetapi Yesus bilang, Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalam untuk menangkap ikan. Simon bilang, Tuhan, gak bisa Tuhan, kebiasaan kami, nenek moyang kami, dari dulu kami sudah melakukan kebiasaan ini. Kami kalau pergi untuk melaut itu pergi malam hari, dan pasti kalau pergi malam hari kami pulang, kami akan bawa banyak. Tetapi malam ini kami tidak dapat apa-apa. Lalu Yesus bilang, sekarang saya mau untuk kamu pergi, ubah kebiasaanmu. Biasanya kamu melaut malam hari, saya minta kamu ubah kebiasaanmu, melaut di siang hari. Bagi murid Kristus, bagi kita orang percaya, ketika Tuhan berkata, ketika Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, maka kita harus taat tanpa syarat. Amin. Kadang-kadang tidak masuk akal, kadang-kadang tidak masuk di logika kita. Tetapi kita harus belajar untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan kita, pola-pola lama kita. Kadang-kadang kita sudah mapan. Pola-pola lama, kebiasaan-kebiasaan kita itu menjadi sebuah zona nyaman. Sehingga kita berpikir kalau kita keluar dari cara ini, maka kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau kita tidak lakukan ini di pola ini, maka kita tidak bisa mencapai sesuatu. Tetapi Yesus bilang kepada Simon, Simon, pergilah, bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu. Dan akhirnya saudaraku yang kekasih, Alkitab berkata kepada kita semua bahwa Simon pergi dan dia menebarkan jala. Sebagai murid Kristus, saudaraku yang kekasih, kita harus belajar taat tanpa syarat. Kita harus ikut cara Tuhan. Kita harus ikut pola Tuhan. Kita harus ikut waktu Tuhan. Simon punya waktu untuk melaut malam. Tuhan bilang, tidak, saya ubah siang hari. Tidak masuk akal. Ya memang. Tetapi kita harus taat
tanpa syarat. Dan Tuhan mau agar Simon melakukan ini. Dia mengubah kebiasaannya, dia mengubah polanya, dia mengubah waktunya, supaya mengikut cara dan waktu Tuhan, mengikut pola dan cara Tuhan. Dan itulah yang Tuhan mau. Seorang murid Kristus harus taat tanpa syarat. Kalau saudara dan saya mau lihat mujizat Tuhan, kalau saudara mau lihat hal-hal besar terjadi di dalam hidup kita, maka kita harus taat tanpa syarat. Kita harus ikut apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Tapi kita harus melakukan semua yang Tuhan kehendaki. Seandainya kalau Simon tidak pergi di siang hari itu, seandainya kalau Simon buat banyak alasan, seandainya kalau Simon banyak argumen dengan Tuhan dan bilang, Tuhan, sedangkan malam saja tidak dapat, bagaimana siang? Tapi karena Simon taat, maka dia pergi. Dan Alkitab berkata kepada kita semua, dia pergi menebarkan jala itu, dan akhirnya dia menangkap sejumlah besar ikan. Yang ketiga, karakteristik murid yang taat tanpa syarat ialah harus melangkah dengan iman. Ingat yang kedua tadi, ubah kebiasaan lama. Harus mengubah kebiasaan lama. Yang ketiga, harus melangkah dengan iman. Jangan lupa, Simon baru pulang dengan perahu yang kosong. Simon baru pulang mungkin dengan putus asa, mungkin dengan penuh kekecewaan. Dia dengan teman-temannya yang lain, mungkin mereka diskusi, kok malam ini siang amat ya? Tidak seperti biasanya kita pergi melaut, kok kali ini kita pulang kosong ya? Tidak ada badai, gelombang juga tidak terlalu besar, tapi kenapa kita tidak bawa apa-apa pulang ya? Pasti beberapa di antara mereka mulai kecewa, pasti beberapa di antara mereka mulai putus asa, dan mungkin mereka berpikir, kalau pendapatan kita seperti begini, kalau kita tidak mendapat hasil yang baik, ya sudah, nanti sebentar malam gak usah lagi. Mungkin ikan semua sudah lari kemana kek, gak usah lagi, kita tunggu 1-2 hari lagi baru kita pergi untuk menangkap ikan. Mungkin ada yang sudah kecewa seperti itu, mungkin ada yang sudah mulai putus asa seperti itu. Tetapi Tuhan meneguhkan Simon, dia meneguhkan murid-murid yang lain, teman-teman Simon yang lain, dan dia katakan mereka harus pergi untuk menebarkannya. Ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Perhatikan kata setelah mereka melakukannya. Mereka harus mulai melangkah dengan iman. Ingat, Yesus baru selesai mengajar mereka. Yesus baru menyampaikan pengajaran-pengajaran firman Tuhan kepada mereka. Dan Yesus mau berkata kepada mereka, kamu telah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang lakukan apa yang aku perintahkan kepadamu, dan percaya kamu akan memperoleh sesuatu. Untuk memperoleh sesuatu, untuk melihat hasil yang besar, maka kamu harus mulai melangkah dengan iman. Kadang-kadang banyak orang Kristen yang melangkah dengan ketakutan karena dia gagal, seperti Simon dan murid-murid yang lain. Baru malam kemarin tuh dia gagal. Mereka gagal, mereka tidak dapat apa-apa, pulang dengan perahu kosong. Mungkin mereka menjadi tertawaan banyak orang. Nelayan-nelayan yang lain mungkin berpikir, katanya jagoan, katanya profesional, gagal juga. Mungkin mereka ada di dalam situasi yang seperti itu, mereka terintimidasi, mereka diintimidasi. Tetapi kemudian mereka sudah diteguhkan oleh firman Tuhan, dan Tuhan berkata kepada mereka, pergi sekarang, tebarkanlah jalamu ke tempat yang dalam. Dan kemudian Simon pergi. Alkitab berkata, setelah mereka melakukannya. Setelah mereka melakukan apa? Setelah mereka membawa perahu mereka ke tempat yang dalam, setelah mereka menebarkan jala mereka, setelah mereka melakukan itu di siang hari, setelah itu mereka menangkap sejumlah besar ikan. Saudara dan saya harus punya iman untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Kalau kita gagal di hari kemarin, kita harus melihat kegagalan itu sebagai kesempatan
untuk kita melakukan sesuatu lagi bersama dengan Tuhan, dan di dalamnya kita akan melihat mujizat Tuhan akan dinyatakan kepada kita. Karena itu orang-orang sukses selalu berkata, kita harus melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk sukses. Amin. Jangan ketika saudara gagal, saudara mulai putus asa. Jangan ketika saudara gagal, saudara mulai mau bunuh diri. Jangan ketika saudara gagal, saudara mulai mau minum baygon. Jangan ketika saudara gagal, saudara mulai berpikir hal-hal yang negatif. Jangan ketika saudara gagal, saudara mulai berkata, saya tidak mau melangkah lagi. Sebab kalau melangkah ke depan ini menyakitkan. Kalau pergi lagi, tangkap ikan, lalu kemudian tidak dapat apa. Ini malunya 2 kali kan? Tapi Petrus dan teman-teman yang lain, mereka membuang semua pikiran-pikiran negatif itu. Mereka tidak mengizinkan pikiran-pikiran kegagalan itu terus merasuk pikiran mereka. Mereka tidak mengizinkan kegagalan-kegagalan mereka di malam sebelumnya itu menjadi sebuah hal yang mengintimidasi mereka. Karena sekarang Yesus berkata, pergilah. Yesus memberikan garansi kemenangan. Yesus memberikan garansi kesuksesan. Dan ketika Yesus berkata kepada Simon untuk pergi dan menangkap ikan, pasti berhasil. Karena Yesus yang meminta dia untuk melakukannya. Amin. Saudara, kita punya Tuhan. Dia sumber kekuatan. Kuasanya tidak terbatas. Karena itu kita harus berjalan di dalam iman. Kita harus melangkah dengan iman. Lihat apa yang terjadi dengan Simon. Ketika mereka melakukannya, mereka melakukannya dengan penuh ketaatan, mereka melakukannya dengan iman, mereka kemudian melihat hasil, mereka menerima hasil, mereka memperoleh hasil yang besar. Saya mau katakan begini, tidak ada ketaatan, tidak ada mujizat tanpa ketaatan. Tidak ada mujizat tanpa ketaatan. Kalau saudara dan saya mau melihat mujizat Tuhan, kalau saudara dan saya mau melihat kuasa Tuhan dinyatakan kepada kita, maka kita harus mulai belajar melangkah dengan iman. Tinggalkan semua ketakutan-ketakutan kita. Tinggalkan semua kegagalan-kegagalan kita. Sama seperti Simon yang cepat move on dari kegagalan. Baru semalam dia gagal. Dia move on sekarang karena Tuhan sudah kuatkan dia. Dan dia melakukannya. Dia pergi dan menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jalannya mulai koyak. Saudara, di tengah situasi yang sulit seperti ini, saya mau berkata kepada kita semua, jangan lihat situasi yang sulit itu. Jangan terus diintimidasi dengan situasi sulit itu. Mungkin hari kemarin saudara gagal. Mungkin hari kemarin saudara mengalami banyak masalah. Mungkin hari kemarin saudara mengalami banyak pergumulan. Tapi jangan terus hidup di masa lalu. Ada banyak orang hidup hari ini, tetapi sebenarnya kakinya masih terikat di masa lalu, sehingga dia tidak bisa bikin apa-apa. Kita harus melangkah dengan iman. Kita harus berjalan dengan iman. Kita harus berjalan bersama dengan Tuhan di dalam iman. Sebab kita tahu bahwa ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan, ketika kita melangkah bersama dengan Dia, maka kita akan melihat kemenangan, kesuksesan, berkat, mujizat dinyatakan kepada kita. Karena itu berhenti untuk terus memikirkan kegagalan masa lalu. Berhenti untuk terus memikirkan hal-hal yang terjadi yang pahit hari kemarin. Dan sekarang kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Waktu Simon tolak perahu itu, dia mulai tolak perahu itu tentunya dengan sebuah pengharapan. Dia ingat perkataan Tuhan. Tuhan yang suruh, tidak apa-apa saya tolak. Mungkin nelayan-nelayan yang lain, jangan lupa perintah ini hanya diberikan kepada Simon. Nelayan-nelayan yang lain ada di situ. Mungkin ada yang skeptis, ada yang bilang, bodoh sekali nih. Ini tidak malu kah kalau pulang dia punya apa perahu lagi kosong? Tidak malukah kemarin perahunya sudah kosong? Gak malukah kemarin dia sudah gagal? Tapi Simon baru diteguhkan oleh pengajaran Tuhan, dan sekarang Tuhan perintahkan dia pergi. Tentunya dia mulai tolak itu perlahan-lahan dengan iman. Dia dikuatkan dan dia mulai berjalan bersama dengan Tuhan. Dia berjalan di dalam iman. Dia naik perahu itu. Dan inilah tindakan iman. Inilah langkah-langkah iman.
ketika saudara dan saya melangkah dengan iman, ketika saudara dan saya memegang teguh perintah Tuhan, ketika saudara dan saya meyakini apa yang Tuhan katakan dan mulai kita melangkah dengan iman, maka mujizat pasti akan terjadi bagi kita. Simon melangkah, Tuhan taruh berkat, dan ini menjadi sesuatu hal yang membanggakan Simon. Ini menjadi sesuatu hal yang membahagiakan dia. Sehingga saudara lihat di dalam ayat itu, ayat 7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Kalau saudara melangkah dengan iman, maka saudara pasti akan melihat berkat Tuhan bagi saudara itu melimpah. Dan Tuhan kalau memberkati, Dia tidak tanggung-tanggung memberi berkat. Amin. Dia tidak hanya kasih 1-2 ekor kepada Simon. Dia tidak hanya kasih 5-10 ekor kepada Simon. No. Dengan ketaatan Simon sudah melangkah. Dengan ketaatan Simon sudah meninggalkan kegagalannya. Dengan optimisme dia jalan sekarang dalam iman. Dan karena Simon berjalan di dalam ketaatan yang tanpa syarat itu, maka Tuhan memberkati dia. Tuhan membuat dia mendapat banyak sekali ikan. Dan Alkitab berkata bahwa perahu mereka itu benar-benar penuh. Dan dia tidak sanggup lagi, sehingga dia harus minta perahu yang lain, teman-temannya yang lain datang untuk mengambil ikan-ikan itu. Dan Alkitab berkata perahu mereka itu hampir tenggelam karena banyaknya ikan. Kalau Tuhan berkati saudara dan saya, tadi saya sudah katakan, Dia memberkati kita. Dia tidak tanggung-tanggung kalau kasih berkat. Kalau kita kasih sesuatu kepada orang, mungkin kadang-kadang kita berpikir panjang. Kalau kita mau kasih sesuatu kepada orang, kita kadang-kadang mau hitung, aduh ini kalau saya kasih nanti saya kurang atau seperti apa. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Kalau Dia mau memberkati kita, maka Dia memberikan semua yang terbaik bagi kita. Dan disitulah Simon dan murid-murid yang lain melihat kuasa Allah dinyatakan kepada mereka. Karena itu saudaraku yang kekasih, berjalanlah dengan iman, melangkahlah dalam iman. Sebab ketika saudara dan saya melangkah dalam iman, maka kita akan melihat bahwa kuasa Allah yang dahsyat itu terjadi dalam hidup kita. Sesuatu di depan saudara mungkin tidak tahu. Masa depan kita tidak tahu mungkin. Tapi ketika kita mulai berjalan dengan iman, sama seperti Simon. Simon tidak tahu di dalam sana, di danau sana, di tempat yang dalam itu dia tidak tahu ada berapa banyak ikan. Dia tidak tahu. Mungkin juga ada sedikit perasaan, oh ini betul enggak ini dapat banyak ikan. Tapi ketika dia melangkah ke sana, ketika Tuhan menolong dia, meneguhkan dia dengan firman yang sudah disampaikan, maka sekarang Simon mengalami sebuah hal yang luar biasa. Hatinya diteguhkan, dia kemudian melangkah bersama dengan Tuhan, dan sekarang dia memperoleh berkat yang besar. Dia memperoleh ikan dalam jumlah yang banyak, dan kemudian itu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kalau Tuhan memberkati saudara dan saya karena kita melangkah dengan iman, maka itu akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Amin. Orang akan bingung, bagaimana bisa? Tidak mungkin, tidak masuk akal ini. Bagaimana bisa Simon memperoleh semuanya itu? Tapi kalau Tuhan yang melakukannya, maka semuanya pasti terjadi. Semua yang Tuhan janjikan pasti digenapi. Yang keempat, perhatikan ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Karakteristik murid yang taat tanpa syarat, karakteristik keempat ialah sadar akan dosanya. Sadar akan dosanya. Seorang murid Simon Petrus, ketika Tuhan sudah memberkati dia, ketika dia melihat bahwa ternyata perahunya itu penuh dengan ikan, Alkitab katakan di dalam ayat 8, Simon Petrus melihat itu dan dia tersungkur di depan Yesus. Dia tidak bilang begini, menarik ya, dia sudah dapat banyak ikan,
Dia tidak bilang, hore, kita menang. Dia tidak bilang kepada teman-teman yang lain, yes, kemarin saya gagal, tapi hari ini kita dapat banyak ikan. Dan kalau dapat banyak ikan, bagi nelayan itu duit. Kontradiksi ya, seharusnya kan dia senang tuh. Sudah diberkati, sudah dapat semua. Tapi lihat ketika dia sampai kepada Yesus, dia tersungkur di situ. Dan dia berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Saudara perhatikan orang-orang yang adalah murid Kristus yang taat tanpa syarat. Karakteristiknya adalah mereka sadar akan dosa mereka. Saya jelaskan ini supaya kita mengerti. Mengapa Petrus begitu dia diberkati, lalu sekarang dia bilang, Tuhan, saya ini berdosa. Tuhan, engkau pergi saja jauh daripada saya. Petrus sadar sebenarnya dia tidak layak untuk menerima semua kebaikan Tuhan. Petrus sadar bahwa sebenarnya dia tidak layak untuk menerima semua yang Tuhan sudah lakukan bagi dia. Petrus sadar bahwa sebenarnya dia tidak layak untuk menerima mujizat perahunya dipenuhi oleh ikan-ikan, karena dia tahu bahwa dia manusia berdosa. Petrus sadar akan dosanya. Tetapi di sisi yang lain dia melihat Tuhan penuh kasih, Tuhan penuh anugerah. Itu sebabnya Petrus merasa dia tidak layak. Dia bilang, Tuhan, jangan dekat-dekat saya. Saya ini seorang yang berdosa, Tuhan. Pergilah daripada saya. Saya ini tidak layak untuk mendapat kasih-Mu. Saya tidak layak untuk mendapat berkat daripadamu. Saya tidak layak untuk menerima semua kebaikan-Mu. Dan Petrus tersungkur di hadapan Tuhan. Dan dia mengaku bahwa dia orang berdosa. Celakanya, banyak orang yang sementara hidup dalam dosa, tapi minta-minta berkat terus dari Tuhan. Begitu Tuhan sudah kasih berkat juga tidak sadar. Dia tidak sadar bahwa dia manusia berdosa yang harus bertobat. Banyak orang seperti begitu. Mau terus hidup di dalam dosa, diberkati Tuhan, terus saja hidup di dalam dosa. Minta sesuatu Tuhan kasih, diberkati, terus saja hidup dalam dosa, tapi tidak mau bertobat dari dosanya. Petrus bilang begini, Tuhan, saya tidak layak menerima semua kebaikan-Mu. Saya ini manusia berdosa. Pergilah jauh-jauh daripadaku, Tuhan. Saya tidak layak. Saudara, ini contoh yang baik sekali. Murid Kristus yang taat tanpa syarat harusnya setiap saat sadar bahwa dia seorang yang berdosa. Dan kalau sadar dia adalah seorang berdosa, maka dia harus bertobat dari dosa-dosanya. Saya tidak tahu dosa Petrus apa saja, tapi bagian ini berkata dengan jelas bahwa Petrus mengaku, Tuhan, saya ini manusia berdosa. Mungkin waktu Tuhan suruh dia juga, dia mungkin apa yang dia omong ini, mungkin saja. Mungkin Petrus bilang, apa saja, ya sudahlah. Mungkin juga waktu Tuhan suruh dia, Petrus pergi itu dengan terpaksa. Mungkin, sehingga ketika dia selesai tangkap ikan, lalu dia bilang, benar yang Tuhan ngomong, saya ini berdosa. Kenapa saya tidak taat ya? Kenapa saya khawatir ya? Kenapa saya tidak mempercaya apa yang dia katakan ya? Maka Petrus katakan, Tuhan, saya ini seorang berdosa. Saudara, kalau hari ini saudara dan saya masih menerima berkat Tuhan, seharusnya kita berhenti berbuat dosa. Amin. Kalau saudara dan saya masih menikmati semua berkat dan kebaikan Tuhan, maka seharusnya kita hidup dalam kebenaran. Harusnya kita hidup di dalam kekudusan. Jangan berbuat dosa lagi. Berhenti berbuat dosa. Sadar akan dosa kita. Kita harus bertobat. Kita harus berubah. Kita harus menjadi murid yang taat tanpa syarat. Yang harusnya kita senantiasa hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan itulah yang terjadi pada pribadi Petrus. Dia bilang, Tuhan, saya mengaku saya berdosa. Tapi saudara, Tuhan mengasihi orang-orang berdosa yang datang untuk minta pengampunan dari Dia. Amin. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan tahu apa yang saudara dan saya lakukan di kamar kita, di tempat kos kita, di jalan-jalan di mana kita jalani. Dia tahu semuanya. Yang Tuhan mau ialah kita harus datang tersungkur di hadapannya dan berkata, Tuhan,
saya seorang berdosa, ampuni saya. Maka lihat ketika Petrus berkata demikian, bahwa dia adalah seorang yang berdosa. Perhatikan ayatnya yang ke-10, mulai ayat 9. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Tuhan mengasihi orang-orang berdosa yang mau datang kepadanya dan berubah, dan dia mau memakai kita yang berdosa ini untuk menjadi alat dalam tangannya. Maka prinsip atau karakteristik yang terakhir dari murid Kristus yang taat tanpa syarat ialah bersedia menerima dan melakukan tanggung jawab dari Tuhan. Ingat, saudara dan saya adalah orang-orang berdosa. Dia sudah menyelamatkan kita. Karena itu sekarang kita harus taat tanpa syarat dengan bersedia menerima dan melakukan tanggung jawab dari Tuhan. Ayat itu berkata, Yesus berkata, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Ketika Tuhan bilang, Petrus, saya sekarang mau panggil kamu untuk ikut saya sekarang mau panggil kamu untuk pelayanan, mau ikut saya melayani dia, melayani Bapa di surga. Petrus langsung, Alkitab berkata di dalam ayat 11, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Petrus tidak pakai dalih apapun lagi. Maka orang percaya, kalau hari ini masih hidup, dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk hidup, lalu dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk melayani, jangan pernah tolak pelayanan. Amin. Jangan pernah nolak untuk melayani Tuhan. Sebab hidup saudara dan saya itu adalah anugerah Tuhan. Sebab hidup saudara dan saya itu adalah pemberian Tuhan. Petrus dia mengaku bahwa dia orang berdosa, tapi sekarang dia menerima pengampunan dari Tuhan. Dan ketika Tuhan bilang, oke, sekarang kamu sudah menerima pengampunanku, menerima berkatku, sekarang ikut aku. Petrus bilang, yes, saya ikut kamu. Lalu dia melepaskan semuanya, dia meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Saudara, ini penting. Jangan nanti sudah sakit mau mati baru bikin nasar atau berjanji di samping tempat tidur, berdoa dan bilang, Tuhan, kalau engkau kasih saya sembuh, saya akan melayani engkau. Tuhan bilang, terlambat sudah. Petrus bilang begini, dia tinggalkan semuanya, termasuk ikan-ikan yang banyak itu. Dia tinggalkan semuanya dengan perahu. Lalu sekarang dia mengikut Yesus. Kita harus bersedia menerima dan melakukan tanggung jawab dari Tuhan. Kalau saudara dan saya tidak mau, Tuhan tidak rugi. Kalau ada orang yang berkata, kalau saya tidak melayani Tuhan, oh itu pelayanan tidak jalan. Keliru. Tuhan tidak pernah rugi. Tuhan akan kirim orang lain. Saudara, ini penting sekali. Kita harus taat tanpa syarat. Seharusnya di situasi seperti begini, kita harus semakin giat dekat dengan Tuhan. Harusnya kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita harus taat tanpa syarat untuk melakukan semua yang Tuhan mau. Supaya akhirnya Tuhan memakai kita menjadi alat di dalam tangannya.